Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Anggota KKB yang membunuh seorang polisi dan 2 warga diringkus polisi di Kabupaten Lanijaya. Mahkota Cendrawasih dibakar BBKSDA Papua. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di kota Jayapura berunjuk rasa mendesak MRP membuat aturan untuk memproteksi burung sakral Cendrawasih. Bocah tunarungu korban penculikan di Merauke ditemukan tidak bernyawa tak jauh dari rumahnya. Ratusan mahasiswa memadati sejumlah titik di kota Jayapura pada hari Senin. Sejak pagi, mahasiswa sudah berkumpul di Gapura Universitas Cendrawasih, Expo Waena, dan Perumnas 3 Waena sebagai lokasi utama konsentrasi massa. Mahasiswa awalnya akan berunjuk rasa ke kantor Majelis Rakyat Papua di kota Jayapura, namun dihalangi aparat. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa mengecam pembakaran mahkota Cendrawasih di kantor BBKSDA Papua. Mahasiswa menuntut Majelis Rakyat Papua bertindak tegas terhadap pihak yang terlibat dalam pembakaran mahkota, simbol yang dianggap sakral dalam budaya Papua. Sekitar 700 aparat gabungan Polresta Jayapura Kota dan Brimob Polda Papua mengawal ketat unjuk rasa agar tidak anarkistis. Secara umum bisa berjalan dengan aman dan lancar, namun walaupun dalam pelaksanaannya kan ada pro dan kontra juga dari pihak mahasiswa. Tentunya kita berharap ke depan bisa ada konsolidasi yang baik sehingga dalam penyampaian aspirasi bisa berjalan dengan lancar. Prinsipnya kami mengamankan, mengawal sesuai dengan konstituen, menjamin penyampaian aspirasi itu berjalan dengan baik tanpa mengganggu ketertiban umum. Namun tadi ada bergesernya orang, artinya berpindahnya kelompok yang dari Expo ke Perumnas 3 kan tentunya sudah sangat mengganggu, terutama di pengguna jalan. Dan rekan-rekan sendiri bisa melihat situasi di seputaran Perumnas 3, bagaimana aktivitas di situ. Setelah menyampaikan orasi, massa membubarkan diri dengan tertib. Namun mahasiswa berjanji akan kembali menggelar demo karena pernyataan sikap mereka tidak diterima oleh pejabat. Pada 20 Oktober lalu, petugas BKSDA mengamankan 58 ekor satwa yang sudah diawetkan, termasuk offset mahkota berbahan bulu Cendrawasih. Barang hasil sitaan tersebut kemudian dimusnahkan sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup karena melanggar hukum. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua, Joni Santoso Silaban, bertemu Gubernur Papua Matius Fakiri untuk membahas protes masyarakat atas pemusnahan mahkota Cendrawasih dan offset satwa sitaan yang dilindungi. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Gubernur Papua untuk mencari jalan keluar. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BBKSDA Papua kembali menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Gubernur dan seluruh masyarakat Papua atas kegaduhan yang terjadi. Joni menjelaskan pemusnahan mahkota Cendrawasih dan satwa yang dilindungi sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun ia mengakui tidak mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat adat Papua. Arahan dari Bapak Gubernur yang tentunya harus kami laksanakan bagaimana ke depan mensinergikan antara upaya-upaya penyelamatan atau pelestarian satwa Cendrawasih dan satwa dilindungi lainnya dengan aspek-aspek budaya. Tentunya menurut Pak Gubernur bahwa perlu terlebih dahulu dibuat perda atau perdasus. Gubernur Papua Matius Fakiri meminta pelestarian satwa endemik seperti burung Cendrawasih dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Dari awal pesan saya satu, kami semua yang ada di Provinsi Papua yang merasa orang asli Papua kan punya tatanan adat masing-masing. Saya berharap kita melakukan pembenahan ke dalam supaya itu bisa nanti menjadi sesuatu yang punya nilai budaya dan nilai bagi ketatanan adat dan nanti
bisa dipegang dengan baik mungkin peraturan-peraturan pemerintah. Kan ada mulai dari bupati, gubernur, dan seterusnya yang kemudian akan kita tuangkan dalam perdasi atau perdasus. BBKSDA Papua bersama pemerintah Provinsi Papua akan memberikan pelatihan kepada pelaku agar menjual mahkota cendrawasih tiruan atau berbahan plastik. Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Puluhan anak-anak panti asuhan pembawa terang yang menjadi korban kebakaran membutuhkan bantuan pemerintah. Gubernur Papua Matius Fakiri langsung datang ke asrama Sekolah Polisi Negara SPN Polda Papua di Dok 9 Jayapura pada hari Senin. Gubernur melihat langsung kondisi anak-anak korban kebakaran panti asuhan pembawa terang di Hol Tekam. Untuk sementara anak-anak ini menempati asrama SPN Polda Papua menunggu perbaikan bangunan panti mereka yang terbakar. Kedatangan gubernur disambut haru anak-anak panti. Mereka bernyanyi bersama di tengah persoalan yang tengah dihadapi. Gubernur meminta anak-anak tetap bersemangat dan tidak larut dalam kesedihan. Ia berjanji pemerintah akan segera memperbaiki kembali panti yang terbakar dan memastikan pendidikan anak-anak tetap berjalan. Memberikan sedikit kecerahan lah bagi mereka, supaya mereka cepat juga nanti bisa punya tempat yang baik untuk mereka tinggal sambil belajar. Kemudian juga nanti di sisi lain kita mendorong sebagai orang tua angkat, dan kita harus bantu supaya mereka nanti bisa menjadi manusia-manusia yang berguna bagi tanah Papua, membanggakan orang tua yang mungkin tidak mampu atau orang tua yang sudah dipanggil Tuhan. Ini kan saya yakin mereka berharap seperti itu, punya meraih cita-citanya, meraih mimpinya. Sehingga itu hari ini saya hadir sekaligus saya sampaikan mereka untuk mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, ada kami yang akan selalu mengurus mereka. Panti asuhan pembawa terang yang terletak di Hol Tekam terbakar pada pekan lalu. Tidak ada korban dalam kebakaran ini karena seluruh anak-anak panti langsung dievakuasi ke lokasi yang aman. Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.